Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan telah semakin dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, tertipu oleh kehidupan dunia, mu'ridun, dan berpaling dari hari akhirat, berpaling dari hari kematian, berpaling dari hari kiamat. Banyak manusia-manusia yang sudah melupakan hidup yang sesungguhnya, bahwa kita pada suatu saat bertemu dengan yang namanya kematian. Datangnya wabah ini harusnya membuat kesadaran kita itu semakin kuat. Kesadaran kita kepada kematian itu semakin kuat. Itu harusnya pesan utama, bukan membuat kita takut, tapi membuat kita bahwa terasa kematian itu dekat. Dengan begitu kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, saat ini tanda-tanda alam itu sudah semakin terang terlihat, semakin nyata, bahwa apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda hari kiamat kubra untuk datang itu sudah semakin dekat. Yang qtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah semakin dekat, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat, berpaling dari kematian. Baru-baru ini di hari Sabtu tadi, tanggal 11, hari ini tanggal 13 ya, atau 12, Sabtu tadi tanggal 11 jam 2 malam di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu terjadi satu dentuman yang keras. 3 kali dentumannya, kawan cerita yang tinggal sana, terasa kencang dentuman, 3 kali bunyi dentuman, dan nggak tahu di mana asal bunyi dentuman itu. BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang meriksa tentang erupsi gunung, karena sekarang ini di saat yang bersamaan terjadi erupsi gunung, 4 gunung sedang erupsi di Sumatera dan di Jawa. Ada Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Krakatau sedang erupsi semua di saat yang bersamaan.
dan terjadi dentuman dahsyat, kencang dentumannya. Kawan cerita itu terasa benar dentumannya di daerah Jakarta Bogor itu di hari Sabtu di jam 2 dini hari, dan BMKG mengatakan sumber dentuman itu bukan dari gunung. Sumber dentumannya bukan dari gunung. Jadi kemungkinan dua. Kalau dari langit bunyi dentuman tadi atau dari bumi. Tapi mungkin barangkali dari bumi dentuman tadi. Kenapa terasa kayak goncang? Tapi bukan gempa. Nah, dalam ensiklopedia Kiamat karya Dr. Ahmad Abian itu diceritakan salah satu nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat semakin dekat itu ada satu dentuman keras yang ditandai sebelum datangnya dukhon. Sebelum datangnya dukhon itu akan terjadi satu dentuman keras. Bahkan ada yang meramal-ramalnya memperkirakan barangkali Ramadan ini akan datang dukhon. Nauzubillah. 40 hari 40 malam kabut hitam menyelimuti seluruh muka bumi ini. Pada saat itu segala macam teknologi tidak berguna lagi. Ini tidak berguna lagi. Teknologi semua tidak berguna ketika datangnya dukhon. Dan hasil pemetaan mapping NASA itu ionosfer di langit sana itu menunjukkan di daerah timur Indonesia dan daerah barat termasuk Amerika itu sudah warnanya hitam dan biru tebal. Itu tandanya akan ada benda langit yang jatuh ke bumi yang membuat bumi bagian timur dan bumi bagian barat itu ada yang hilang. Nanti itu keadaan bumi ini jadi kaos kalau itu benar-benar terjadi. Nah, ulama mengatakan apakah dukhon dulu yang terjadi ataukah hilangnya bumi sebagian timur dan barat yang terjadi? Ini kata para ulama itu bisa terjadi dua-duanya. Bisa diawali dengan dukhon duluan atau bisa jatuhnya benda langit dari bumi, ionosfer tadi jatuh, itu membuat hilangnya sebagian bumi timur dan sebagian bumi di barat. Lalu bisa aja dua-duanya terjadi. Dan barangkali Ramadan ini kita mungkin tidak berkehendak, tetapi barangkali bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Ciri-ciri kiamat sudah semakin dekat. Belum bukan menakut-nakuti, tetapi kita harus lebih banyak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang pertama, taubat dan nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat saat ini, wabah corona ini sudah membuat kelimpungan orang di muka bumi ini. Belum ada obat yang ditemukan. Yang ada kita hanya menjaga jarak, cuci tangan. Dan dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah. Di Amerika katanya sudah 20.000 ya bacanya. 20.000 nyawa sudah. Di Italia, di Israel, Cina sana itu sudah puluhan ribu nyawa sudah melayang gara-gara corona ini. Nah, tidak akan ada yang mampu ini untuk menghilangkan ini semua kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sekarang adalah memperbanyak beramal ibadah. Jangan lalai lagi. Wahum fi ghaflatin, jangan lalai. Jangan gara-gara wabah malah jauh dari amal ibadah. Ya kan, di rumah aja gabin uring aja. Jangan. Di rumah beribadah. Kalaupun kita memilih lockdown di rumah, stay at home, tinggal di rumah, jadikan itu kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Karena semakin dekat hari hisab itu semakin dekat. Hari kiamat itu semakin dekat. Jangan sampai kita kehilangan waktu, jangan sampai kita kehabisan waktu. Gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ramadan tinggal 10 hari lagi. Malam ini malam 20 Sya'ban. Ya Pak Sunatun. 20 Sya'ban. Berarti tinggal 10 hari lagi kita masuk 1 Ramadan. Maka hendaknya kita persiapkan diri kita. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Belum katakan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik karena bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita semua. Kalau betul terjadinya hari kiamat, karena kita tidak tahu kapan terjadinya, Allah yang paling tahu. Tapi ciri-ciri alam itu menunjukkan sudah semakin dekat kita kepada hari kiamat. Tidak akan terjadi kiamat dalam buku ensiklopedia kiamat itu selama masih ada orang tawaf di Baitullah. Itu dalam buku ensiklopedia kiamat karya Ahmad Adibian dikatakan begitu. Tidak terjadi kiamat selama masih ada orang yang tawaf di Baitullah. Saat ini sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Baitullah. Di sini atau di sini? Sini. Nah, sini. Oh ini kan. Itu ada Bapak Damang tadi loh. Enggak. Kira kayak itu aja tadi tuh. Ya.
Saat ini di Baitullah tutup sudah sampai detik ini. Coba kalau kita nonton siaran TV biasa kan ada orang tawa diputar ngaji. Sekarang tidak ada lagi tuh. Cuma suara Quran aja. Baitullahnya tidak dilihatkan lagi. Kenapa? Sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Baitullah. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda gejala alam ini sudah betul apa yang dikatakan Rasulullah itu. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Baitullah, itu menandakan dekat kita kepada hari kiamat. Cepat-cepat aja yang belum kawin. Siapa tahu hari kiamat terjadi bujur-bujuran kalau. Perbanyak amal ibadah kita. Dekatkan diri kepada Allah. Beristighfar lebih banyak. Gunakan kesempatan dengan baik. Waktu yang diberikan Allah kepada kita ini, usia yang Allah berikan kepada kita, gunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita ghaflah, jangan kita lalai. Datang wabah jangan membuat lalai. Jangan membuat jauh dari Allah. Jangan membuat jauh. Harus semakin dekat kepada Allah. Jadikan Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah. Corona makhluk kecil. Kita bukan meremehkan. Ukurannya itu berapa? 160 nanomilimeter kan? Kecil tak terlihat. Tidak ada apa-apanya dia. Dia juga makhluk Allah. Kita perlu ikhtiar, perlu usaha, tapi jangan gara-gara corona itu takut. Orang beriman tidak takut terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Gimana supaya hancur corona ini? Di Quran dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau seandainya diturunkan Quran itu kepada gunung, niscaya gunung itu hancur. Gunung aja hancur, apalagi corona. Gunung yang besar aja hancur kalau Quran itu diturunkan. Nah, ini bulan Sya'ban dikatakan bulan Syahrul Qura, bulan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Quran. Jangan satu hari tidak baca Quran sama Sya'ban ini. Terus setiap hari baca Quran. Buat target-target kita. Satu hari 1 juz, satu hari 2 juz. Yang mencari hafalan, persiapkan dari sekarang nih. Supaya masuk Ramadan semakin volumenya semakin dikencangkan. Kalau dari sekarang tidak kita latih untuk menambah volume ibadah, nanti Ramadan kita malas. Dari sekarang makanya kata Rasul, ditingkatkan volumenya di Sya'ban. Supaya nanti full. Frekuensinya, voltasenya full di Ramadan. Ramadan kita harus full ibadah kita. Harus kuat iman ibadah kita. Yakin Allah akan menjaga orang yang beriman. Yakin Allah akan menurunkan pertolongannya. Setiap hari sekarang terus bertambah. Di mana daerah semua, Indonesia, di mana dunia, setiap hari bertambah terus korbannya ini. Bayangkan kalau setiap hari nambahnya sekitar 350 orang naiknya. Perkiraan orang baru berakhir dia di Mei nanti, bayangkan sebulan lagi. Itu berarti 9.000 orang mati di Indonesia ini gara-gara corona. Apakah termasuk kita di dalamnya? Walau a'lam bishawab. Yang pasti kita harus bersiap. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Sebelum masuk Ramadan, semua masalah kita harus selesai dengan istri, dengan anak, dengan abang, dengan adik, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga. Salinglah kita bermaaf-maafan semua. Maafkan, saling memaafkan. Supaya kita masuk Ramadan dengan hati yang lapang. Siapa tahu betul Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Siapa tahu. Karena pas malam Ramadan nanti katanya malam Jumat jatuhnya. Ya pas sebelahnya. Ada satu ratu mengatakan begitu. Datangnya itu malam Jumat. Malam Jumat datang Ramadan ini. Ini tanda-tanda alam sudah menunjukkan kebenaran apa yang dicakap Rasulullah. Danau yang di Palestina mengering, sudah kering danaunya. Ya, mengerti ya? Kata ada tanda-tandanya disebutkan. Tanda-tanda alam sudah menunjukkan kebenaran akan semakin dekat kepada hari kiamat. Semakin dekat kepada hari akhir. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang kita persiapkan? Kita bersiap apa? Jangan sampai tidak punya persiapan apa-apa. Menyambut Ramadan ini sungguh-sungguh kita. Serius. Dari jauh-jauh hari. Itu orang beriman demikian. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok. Hari kiamat sudah di depan mata, sudah semakin dekat. Quran mengatakan iqtaraba linnas, sudah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, hari perhitungan mereka. Sudah semakin dekat. Terus semakin mendekat. Di zaman Rasul sudah dikatakan, ini Quran turun 1400 tahun yang lalu, dikatakan sudah semakin dekat. Nah, sekarang terus tentu semakin mendekat. Mau lari ke mana kita? Pindah akhir zaman akan datang.
Fitnah akhir zaman akan datang nanti semua. Kekacauan, hiruk pikuk, keadaan chaos dunia ini akan terjadi. Turun Dajjal. Fitnah Dajjal. Nah, pilihannya kita sekarang artinya 3. Hijrah. Bergabung dengan Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi itu orang katanya nanti dia munculnya di daerah tanah Arab sana. Atau kita lari ke gunung-gunung yang tinggi. Atau barangkali dimatikan oleh Allah dengan wabah. Dimatikan oleh wabah supaya jangan terkena fitnah yang paling besar selama di muka bumi ini, yaitu fitnah Dajjal itu turun. Nah, jangan merasa beriman. Aku sudah kuat iman, tidak apa-apa ketemu Dajjal. Jangan, kata Rasulullah. Kalau kalian mendengar tentang Dajjal, kalian larilah bersembunyi di tempat-tempat yang tinggi. Tidak akan ada mampu mengalahkannya. Yang merasakan tadi imannya kuat, ketemu Dajjal bisa berpaling jadi kafir, jadi musyrik. Naudzubillah. Daripada kada kuat, bagus dimatikan oleh wabah. Mudah-mudahan kita tidak berhadapan dengan keadaan yang seperti itu. Keadaan yang paling buruk di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua ini untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, dan kita persiapkan diri kita dengan baik. Jangan menjadi orang yang lalai. Buat dari sekarang ini 10 hari tersisa ini semakin dekat kepada Allah. Buat 10 hari menjelang Ramadan ini berlipat kekuatan amal ibadah kita. Baca Quran semakin diperbanyak. Insya Allah kalau kita kuat Quran, Allah jaga kita. Itu jemaah tabligh. Sekarang kan jadi isu jemaah tabligh ini walaupun bukan bagian dari mereka, tapi merasa bersaudara. Nah, itu jadi bulan-bulanan sekarang. Di mana-mana di TV apa segala macam, semua jemaah tabligh semuanya. Dan virus ini sebenarnya bukanlah satu apa namanya bahasanya, malu kalau kita kena wabah. Sekarang kan begitu kan, orang kalau kena corona orang malu kan, ketakutan, seolah-olah ini adalah aib yang luar biasa. Ternyata profesor ahli kesehatan mengatakan orang yang mati kena wabah virus itu tidak menularkan. Tidak perlu dibuat protokoler yang seperti sekarang itu apa segala macam. Tidak menularkan lagi, matinya orang itu mati juga virus yang ada pada dirinya. Orang yang mati kena corona tidak menularkan penyakit. Baru ditemukan tadi dulu di TV, berita TV. Sementara selama ini kan kalau yang dianggap corona dianggap seperti aib semua. Dikubur dengan cara yang berbeda apa segala macam. Fitnah segala macam kepada Islam itu semakin kuat. Iya, teman kawan-kawan kita ulun prihatin melihatnya. Ada dibilang tadi di TV 12 orang karena corona, ternyata setelah dicek tidak ada. Itu di semua santri-santri jemaah Al-Ihsan karena diduga meninggal gurunya. Allah berlahu warahmatullahi wabarakatuh saluti corona, ternyata keluar hasil rapid test negatif. Sementara sudah tersebar kemana-mana karena corona, ternyata hasilnya negatif. Rumah sakit menyebarkan duluan, hasil belum keluar. Karena ciri-cirinya ada kan, suhu badan meningkat, dada sesak. Padahal kalau orang kena jantung kan sesak juga dada. Orang kena asma sesak juga napas. Lagi batuk sesak napas. Nah, akhirnya sekarang orang takutan ke rumah sakit nih. Tahan aja kalau batuk-batuk sesak napas. Kalau pindah masuk rumah sakit, corona, habisan. Akhirnya orang ketakutan karena dianggap sudah sebagai satu aib. Padahal kata Rasulullah, apabila terjadi wabah satu negeri, orang yang dalam keimanan ya, syaratnya beriman, meninggal karena wabah tadi, itu dianggap sebagai seorang syuhada. Syahid dia. Jadi ulun membesarkan hati-hati kawan-kawan jemaah tabligh. Itu guru kita Ustaz Lutfi, itu kenapa tidak dimandikan segala macam? Karena itu syuhada. Karena orang yang mati di medan perang berjihad itu tidak pakai mandi-mandi, langsung dikuburkan. Itu sidin itu syuhada, syahid. Kenapa? Hidupnya terus berjuang di jalan Allah. Dengan harta, dengan jiwa berjuang di jalan Allah. Tidak mampu kita seperti itu masuk pelosok-pelosok kampung-kampung. Mampu tidak kita? Kadang-kadang orang memandang miring jemaah tabligh ini. Kalau aku tidak, kalau ulun tidak, malah kita angkat topi dengan mereka. Tidak mampu kita berdakwah seperti mereka. Tidak kuat tenaga kita. Jalan kaki 40 hari, 4 bulan jalan batis. Wow. Mampulah. 4 bulan jalan batis. Masuk ke pelosok-pelosok. Dan mereka menyadarkan orang bertato, muka di sini bertato. Kalau kita ketemu orang bertato, lari itu dekat. Lari kita. Ulun aja kalau di pasar ketemu bertato, malas mendekat. Kalau pengen dipalaknya apa segala macam. Kalau pengen mau mabuk, kita takut. Orang tabligh tidak, dipeluknya.
Peluknya malahan pian orang baik. Banyak yang bertobat orang preman itu. Orang preman yang bertato segala macam bertobat, berbolang sudah. Walaupun masih dengan tato. Tapi mereka mau kembali kepada Allah. Mereka usaha perjuangan. Tapi saat ini sudah dilanda isu yang macam-macam. Kasihan. Padahal belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Setiap berita tentang tadi di TV betul ada lagi. Sekian orang jemaah tabligh diisolasi di goa, di mana segala macam. Begitu berita. Harusnya tidak demikian. Sementara ada orang yang pendeta kena corona menjangkiti jemaahnya, tidak ada diberitakan, tidak muncul sekali selesai sudah. Kalau kita luar biasa beritanya nih. Bahkan kadang-kadang orang Islam juga seperti itu. Kita lihat di media sosial tuh nyerang apa segala macam. Tuh kajar bubuhan itu kajar, bubuhan yang bawa panci-panci itu kajar. Menyambat itu. Harusnya tidak demikian kita sesama Islam mendukung, berjuang. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta jiwa. Orang kadang-kadang kan kalau bubuhannya guyon-guyon kan cerita sama ulun tuh di kapal. Kami ini Pak beda kan kalau di luar ya. Amun di luar orang dakwah nyaman ya. Diundang dakwah boleh dikasih amplop. Tersinggung juga ulun dalam hati kan. Ada juga ulun nih. Orang di luar katanya enak dakwah baik. Diundang boleh dapat amplop. Kami tidak diundang dan kami pakai uang sendiri. Malah mereka yang keluar uang tuh. Cuman ada sebagian orang yang memandang ini sebagai sesuatu yang dianggap sebelah mata, dipojokkan, disudutkan, apalagi dengan adanya wabah ini. Semakin disudutkan, semakin dipojokkan. Harusnya tidak demikian kita yang Islam ini. Justru kita saling mensupport. Kalau ada orang Islam yang kena corona, itu bukan aib. Itu takdir Allah. Kita berusaha berikhtiar, menjaga diri, pakai masker, ke masjid, bawa sejadah, apa semua, cuci tangan, segala macam. Jaga. Tapi sehebat apapun kita menjaganya, kalau sudah turun qadarullah, dia turun kepada kita, kadang kawak juga kita. Iya Pak? Tapi tetap ikhtiar, jangan pula dari ikhtiar, semua maunya jangan juga. Tetap ikhtiar cuci tangan, rajin-rajin, pakai masker kalau keluar rumah, segala macam. Tetap ikhtiar kita lakukan. Ulun di mobil siap masker tuh, ada ulun di masker tuh. Kalau ulun nak turun kemana, ke pasar, pakai ulun. Tetap usaha ikhtiar dilakukan juga. Tidak kita menganggap enteng. Tapi jangan juga membuat takut. Jadi kadang-kadang kita ini kenapa nih kadang ke masjid lagi? Apakah memang kena fikih tadi atau kena takut sama corona tadi? Atau kena panik atau memang dibuat suasananya seperti itu? Kan lagi dirancang semua sekarang tuh supaya yang muncul di medsos itu kata-katanya corona, NKRI. Aduh dikirim kawan tuh. Corona, NKRI, apalagi namanya nih? Oh, reformasi apa namanya nih? Seperti itulah kata-katanya sudah dirancang. Supaya kata-kata itu sering keluar. Coba kalau kita buka TV. Hampir 24 jam nonton aja TV. Mulai pagi sampai kita tidur. Corona. Itu aja beritanya. Berita Ramadan hampir-hampir tidak ada sama sekali. Memang sengaja mau dibuat seperti itu oleh musuh-musuh agama Allah nih. Oleh musuh Islam ini. Supaya gaung Ramadan hilang. Tenggelam dengan corona. Berhasil mereka. Mana ada kita dengar Ramadan di TV? Ya Pak Sebulan. Ada tidak Ramadan kita dengar? 10 hari lagi ayo. Tidak ada. Corona itu beritanya di mana-mana semua. Tenggelam. Masuk Ramadan tenggelam kita suasana Ramadan dengan suasana yang saat ini terjadi. Nah orang beriman kita jangan mudah seperti itu. Tetap kuatkan iman kita. Ikhtiar, usaha, jaga diri. Tapi tetap beribadah. Masuk Ramadan ramaikan rumah-rumah Allah. Rumah kesembuhan. Masjid ini rumah kesembuhan sebenarnya. Kalau kita yakin dengan satu kekuatan iman kita tidak ragu-ragu, masjid ini rumah kesembuhan. Ini rumah Allah. Ini masjid ini rumah Allah. Masa yang punya rumah menurunkan penyakit kepada orang yang masuk ke dalamnya? Coba kita berpikir dengan akal pikiran yang sehat. Apa iya yang punya rumah itu menurunkan wabah penyakit kepada orang-orang yang datang ke rumah? Kalau ini rumah Allah, kita yang datang siapa? Kita yang datang tamu berarti. Apa iya tuan rumah mau menyengsarakan tamu yang datang? Tentu akan Allah tuh rumah yang terbaik. Allah akan memberikan yang terbaik buat orang yang datang ke rumahnya. Allah menunggu sebenarnya ini. Dengan ada wabah ini Allah menunggu mana orang-orang yang datang ke rumah Allah untuk berdoa meminta kepada Allah. Sebentar lagi Ramadan mau datang, ayo makin kuatkan. Makin kuatkan kita. Persiapkan diri kita, instruksi pemerintah kita ikuti semampu kita, tapi urusan ibadah kepada Allah jangan menurun. Jangan menurun.
Pemerintah kita ikuti. Keluar rumah pakai masker kita. Pakai masker kita. Ikuti, naik motor pakai masker tuh semua kawan-kawan. Cari maskernya. Ikuti aturan pemerintah. Jaga jarak. Berada di rumah. Nah, cuma kan tidak semuanya yang harus diikuti. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Lihat tuh ayat Al-Qur'an tuh. An-Nisa 59. Atiullah. Kalau begitu kepada Allah langsung ada kata-kata atiullah. Taat kepada Allah. Wa atiur rasul. Taat kepada wa ulil amri. Nah, kepada ulama tidak pakai wa atiur ulul amri, langsung wa ulil amri. Kenapa? Ada persyaratannya. Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu tidak punya persyaratan, wajib taat totalitas ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Tapi kepada ulul amri itu ada persyaratan untuk taat. Kalau ulul amrinya ngajak kepada yang buruk, taat kada? Ulul amrinya mengajak jauh dari Allah, taat kada kita? Berpaling dari kita lagi. Makanya wa ulul amri aja, tidak pakai kata-kata taat. Sebab apa? Kepada ulul amri, lihat dulu siapa ulul amrinya. Ulul amrinya itu taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Ulul amrinya menjalankan agama Allah dengan benar atau tidak? Kalau ulul amrinya itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita ikut. Kalau tidak, kalau menyuruh jauh dari Allah, kita ditakut-takuti kita. Padahal di Jerman katanya itu ada penelitian. Ada orang yang sakit bersama beberapa orang muslim juga kena positif corona. Setiap hari dia kena muazin, azan terus dalam rumah sakit tuh. Sampai dikatakan orang dia ini orang gila. Ada tuh ya, pengen baca aja. Lihat di Instagram ya. Dikata orang gila. Tetapi setelah sekian hari dia sembuh dan orang-orang itu sembuh. Lalu teliti. Ternyata suara azan itu membunuh kuman-kuman virus corona. Lalu sekarang di Jerman disuruh azan di mana-mana supaya mati corona. Apa begitu? Suara azan dikumandangkan supaya corona itu mati. Sampai azan di gereja lah. Sampai di gereja pun dikumandangkan azan. Karena diteliti suara azan itu membunuh corona. Iya ada begitu di medsos bujur atau kadang lah. Cuma seperti itu. Itu artinya bahwa ayat-ayat Allah itu benar. Itu tandanya bahwa kebesaran Allah itu benar. Nah, kita orang beriman harus yakin bahwa tidak ada yang mampu menjaga diri kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Corona kecil, makhluk Allah aja. Tidak perlu takut kita. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih, penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi hauna. Dia jalannya dengan santai, tenang, tidak ada khawatir, tidak ada takut. Itu namanya orang yang beriman kepada Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan ke bumi dengan keadaan yang hauna. Apa tuh? Tenang, santai. Di tengah-tengah wabah virus tenang aja, jangan takut. Yang penting ikhtiar usahakan. Pakai masker, ya kan? Jaga jarak. Nah, kalau bisa tuh ya untuk sementara waktu kita mungkin hindari dulu bersalam-salaman. Nah, misal begitulah. Ada social distancing. Ya kan? Kita jaga jarak apa segala macam. Tetapi tidak membuat kita takut. Jangan takut sama corona. Jangan berubah ayat Quran. Walam yakhsha illallah. Cukuplah kalian takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada pun kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Jangan berubah. Walam yakhsha illa corona. Jangan takut kecuali hanya pada corona. Jangan takut kita berubah ayat Allah. Quran mengatakan di surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Takutlah kalian hanya kepada Allah. Ayo kita persiapkan diri kita nih. 10 hari menjelang Ramadan, kawan-kawan sekalian, bapak-bapak sekalian, semakin meningkatkan amal ibadah. Meningkatkan amal ibadah dalam 10 hari ini, tingkatkan terus dan Ramadan sudah mulai. Buat program, buat rencana, buat apa semua, buat peningkatan kualitas. Dari sekarang itu disusun semua. Sekarang disusun semua supaya kita bisa ini menjalankan. Ulun maunya tetap Ramadan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Tetap sebagaimana biasanya kita ke masjid. Bagi ulun ya, mau tapi tidak masalah kita beda pendapat. Tetap kita ke masjid, tetap kita berjemaah, tetap tarawih, tetap baca Quran. Dengan syarat tadi tetap juga kita menjaga ikhtiar dunianya dijaga juga lah. Kesehatan musola kita disemprot semua, pintu-pintunya apa semua kan, pengurusnya. Kita tetap jaga sisi kesehatannya, tetapi tetaplah kita datang ke rumah Allah di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan. Di situ justru peluang kita untuk dekat kepada Allah.
peluang kita untuk terbebas dari segala macam masalah. Insya Allah mudah-mudahan masuk Ramadan corona sudah hilang. Keyakinan ulun itu begitu. Cuman sayangnya ini susah kita kalau ngomong, ya kan? Jakanya semua masjid dipenuhi. Nih, dalam 10 hari ini misalnya menjelang Ramadan, semua masjid buat setiap 5 waktu penuh sesak manusia seperti sholat Jumat. Subuhnya seperti Jumatan, zuhurnya, asarnya. Insya Allah masuk Ramadan hilang corona. Ramai ke rumah Allah situ beristighfar, minta ampun, berdoa. Tapi dengan syarat tadi itu ikhtiarnya juga dijalankan. Buat semprotan, masuk masjid, semprot dulu, cek dulu suhu panas tubuh, cek. Ada yang curiga kan, maaf Pak, jangan masuk. Biar panas suhu, biar tidak normal nih, di atas 36, 37, biar pulang dulu. Yang sehat masuk, suruh berdoa. Ada cara dunia, tapi ada juga cara akhiratnya. Cara dunia itu tadilah jaga jarak, semprot, pakai masker segala. Tapi cara akhirat juga ada dilakukan. Apa itu? Berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah perisainya orang beriman. Hadis katakan begitu. Doa adalah perisainya orang beriman. Banyak berdoa supaya kita punya perisai. Bismillah, ini doa. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca doa itu 3 kali, pagi, sore. Janji Rasulullah, yang membaca doa ini dijaga dari segala macam wabah, musibah, penyakit. Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismuhu syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca 3 kali di waktu pagi, baca 3 kali waktu sore. Nah, maghrib tadi dibacalah. Subuh dibaca doa itu. Kita doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Itu doa untuk menghindar dari bala, musibah. Doa perisai orang beriman. Banyak-banyak kita berdoa mohon ampun kepada Allah. Utamanya menjelang Ramadan ini, persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Masuk Ramadan ini, anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita. Anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Dengan begitu kita sungguh-sungguh. Kita sholat itu kalau mau khusyuk begitu, kata Rasulullah. Kalau kita mau sholat khusyuk, anggap sholat kita itu adalah sholat yang terakhir buat kita. Nah, kita kan jarang hadir tuh. Termasuk ulun juga tuh. Jarang menghadirkan suasana batin jiwa itu bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Jarang hadir. Padahal kata Rasulullah, kalau mau khusyuk seperti itu sholat. Demikian juga kita mau Ramadan. Supaya kita khusyuk di bulan Ramadan nanti ini. Supaya dengan Ramadan kualitas iman takwa kita betul-betul meningkat. Kualitasnya, anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir batin, memberikan kesehatan zahir batin kepada kita semua. Karena hari ini di Banjar berapa orang sudah berapa orang yang corona Banjar? Sudah berapa yang meninggal? Masih tetap berapa? 8 kah? Kemarin 8, hari ini berapa? Katanya di Anjal Bakti sudah ada. Hah? Di Wanaraya kah? Di Wanaraya aja. Di Wanaraya 3 orang ke sana aja meninggal di Wanaraya. Salah satunya katanya dari Goa. Oh, jemaah tabligh yang ada di Goa. Mungkin itu cara Allah untuk memanggil mereka dalam keadaan sebagai seorang syuhada, bukan aib. Yang mati karena corona bukanlah aib, bukanlah sesuatu yang memalukan. Tetapi tentu kita berharap Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Karena kita sadar bahwa amal kita ini belum cukup lagi. Ulun sendiri begitu juga berharap, ya Allah jangan dulu, kalau bisa aja jangan dulu, doa juga termasuk gitu, jangan dulu dipanggil ya Allah sebelum menyelesaikan tugas-tugas. Karena kita masih tahu ada tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Quran kita harus kita selesaikan dulu. Anak-anak keturunan kita harus kita lihat dulu, mereka juga sudah bisa ke depan berjalan sendiri tanpa kita lagi. Kita sudah, begitu kita dijemput oleh Allah, tapi kita sudah punya generasi penerus kita. Mempersiapkan generasi penerus. Itu kalau kita paham dengan kehidupan akhirat itu, maka semua orang di muka bumi ini dia akan merengek-rengek, menangis, minta supaya diberikan anak yang beriman. Supaya diberikan anak yang soleh, waladun soleh. Itu semua orang tua akan menangis, berharap supaya dia punya anak yang soleh, yang sewaktu dia dalam kubur nanti anak yang soleh itu mendoakan dia terus. Masya Allah, itu bahagia. Nah, itu tugas yang harus kita selesaikan. Sebelum salah satu tugas kita, sebelum dipanggil oleh Allah, tinggalkan anak-anak yang soleh.
bukan anak-anak yang pintar, bukan anak-anak yang sugih, bukan anak-anak yang sudah sarjana. Tinggalkan anak-anak yang soleh, yang soleha, yang hafizah Quran, anak-anak yang berjuang di jalan Allah, supaya kita nanti tenang di alam kubur kita. Kenapa? Ada generasi penerus kita yang meneruskan perjuangan kita dan selalu mendoakan kita terus. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Di 10 hari menjelang Ramadan ini Allah kuatkan zahir batin kita, Allah jaga diri kita, keluarga kita, dan Allah jaga semua orang beriman, diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita semua, dan kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepadanya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.